Balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xin kembali ke tempat Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan duduk bersila di bawah pohon raksasa dengan senyum puas yang tersirat di wajahnya. Buah Yama ini tidak buruk. Sumber energi yang terkandung di dalamnya sebenarnya sangat murni, ucap Xiaoyan. Sementara itu Wuzan telah berjuang keras untuk waktu yang lama. Jumlah mayat hidup yang terus berdatangan tidak ada habisnya. Dan kebanyakan dari mereka adalah Dewa Dao yang kuat. Sehingga bahkan Wuzan kerepotan untuk membantai mereka semua. Tapi setidaknya saat ini Wuzan telah membunuh puluhan ribu dari mereka. Dan hanya menyisakan beberapa dari mereka. Xiaoyan sudah memberinya perintah untuk melindunginya. Jadi dia harus melakukan yang terbaik pada saat ini. Adapun kelinci Bingyun dia berbaring di samping Xiaoyan dengan tidak peduli. Dan bahkan menguap sambil menonton pertarungan itu. Ketika menyadari kelakuan kelinci Bingyun, Xiaoyan langsung menendang pantatnya. Apakah kau tidak lihat? Dia sedang berjuang sekuat tenaga. Dan kamu hanya berbaring di sini dengan malas-malasan. Pergi dan bantu dia. Apa gunanya kamu di sini? Ucap Xiaoyan dengan marah. Tubuh kelinci Bingyun bergetar. Mata binatang buasnya menatap Xiaoyan dengan ganas. Lihatlah dirimu. Kau menggunakan kami untuk berkultivasi. Apakah menurutmu kamu lebih baik dariku? Ucap kelinci Bingyun menunjukkan ekspresi wajah tidak puas. Dia berdiri sambil menggerutu. Lalu kembali menatap Xiaoyan hanya untuk menjulurkan lidahnya tepat saat mata Xiaoyan tertutup. Tanpa diduga Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan dingin. Aku akan pergi. Aku pergi. Ucap kelinci Bingyun dengan panik. Setelah berbicara, kelinci Bingyun menarik nafas dalam-dalam. Kemudian tubuhnya mengembang dengan cepat seperti balon. Apakah dia berniat meledakkan tubuhnya sendiri? Gumam tahanan roh yang berada di bahu Xiaoyan. Matanya yang besar menyaksikan kelinci Bingyun yang hampir meledak. Tapi kemudian kelinci Bingyun memuntahkan udara ke area sekitarnya. Dan udara dingin itu langsung membekukan para mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dimanapun udara dingin itu menyapu, semua membeku menjadi es. Dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi dinding es. Medan yang awalnya berisik ini seketika menjadi tenang. Setelah melakukan ini, tubuh kelinci Bingyun kembali menyusut menjadi seukuran lengan. Dan binatang yang awalnya terlihat penuh kebencian itu tiba-tiba menjadi jauh lebih imut. Sudah dibersihkan. Akhirnya aku bisa tidur sebentar. Ucap kelinci Bingyun berkata dengan malas. Lalu berbaring di samping Xiaoyan menutup matanya dan tertidur. Adapun itu Wuzan dia masih tercengang oleh pemandangan ini. Dia segera menatap kelinci Bingyun dengan penuh arti. Setelah itu dia menatap tahanan roh yang kecil jelek dengan tatapan aneh. Wah, apa-apaan dengan tatapanmu ini? Apakah kau ingin aku mencongkel matamu? Ucap tahanan roh mendengus dingin. Wuzan tersenyum kecut. Segera tatapan terakhirnya tertuju pada tubuh Xiaoyan yang memancarkan sumber Daoqi yang kuat. Aku tidak pernah membayangkan dalam hidupku akan bertemu 3 monster aneh seperti ini. Ucap Wuzan menghela nafas panjang setelah bertempur untuk waktu yang lama. Pada saat ini setelah Xiaoyan memetik buah Yama, pertama-tama dia memurnikannya dengan jantung api. Lalu mengekstraksi racun pemakan jiwa dan kemudian menelannya secara langsung. Dengan menelan buah ini, fondasi Daoqi di meridian Xiaoyan kembali meningkat. Sekarang tanpa sadar sudah meningkatkan sebesar 2 juta fondasi Daoqi. Dan total fondasi Daoqi di meridian Xiaoyan saat ini telah mencapai 50 juta. Xiaoyan hanya butuh 4 juta lagi untuk menerobos ke tahap akhir dari Dewa Bintang 7. Masih ada ratusan buah Yama yang tumbuh di pohon raksasa. Dan ini akan cukup untuk kebutuhan kultivasi Xiaoyan. Dengan kecepatan ini selama diberi waktu yang cukup maka dia dapat menerobos ke tahap akhir Dewa Bintang 7. Buah Yama mengandung sumber energi murni yang tak tertandingi. Tapi hanya Xiaoyan yang bisa mengeluarkan racun pemakan jiwa dari jantung api. Waktu berlalu. Beberapa hari kemudian setelah menelan lebih dari selusin buah Yama, aura kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan. Dan sumber Daoqi di meridiannya akhirnya mencapai 54 juta. Dewa Bintang 7 tahap akhir. Kecepatan peningkatannya masih agak lambat. Gumam Xiaoyan. Tentu saja kecepatan peningkatannya sebenarnya sangat cepat. Alasan mengapa Xiaoyan merasa itu masih terlalu lambat adalah karena kekuatannya masih jauh dari musuh yang akan dihadapi. Sekarang musuh yang menunggunya sudah menjadi keabadian kaisar yang kuat. Oleh karena itu Xiaoyan tidak menghentikan kultivasinya setelah menembus ke tahap akhir Dewa Bintang 7. Satu demi satu buah Yama terus dimurnikan oleh Xiaoyan.
Kemudian dia menyerap sumber energi dengan gila-gilaan. Mata Wuzan benar-benar tertarik dengan metode kultivasi Xiaoyan. Metode kultivasi gila semacam ini sangat langka. Baginya metode kultivasi semacam itu hanyalah pemborosan sumber daya. Hampir sejumlah besar sumber energi menghilang dan kurang dari seperlimanya dapat diserap oleh Xiaoyan. Namun justru karena metode kultivasi inilah Xiaoyan membuat akumulasi fondasi Daoqinya tumbuh secara eksplosif. Sementara Xiaoyan masih tenggelam dalam kultivasinya, tiba-tiba saja perubahan besar terjadi di kejauhan. Wuzan mengerutkan keningnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia bisa mendengar suara deru angin kencang dari kabut tebal itu. Pada saat yang sama ketika suara itu menyebar, semua orang di Pulau Zanyue juga mengangkat kepala mereka dengan gemetar. Dia datang. Raja Jiwa Zonghua datang. Ucap orang-orang itu menjadi sangat panik. Bagaimana ini mungkin? Menurut waktu yang ditentukan seharusnya masih ada 10 tahun lagi. Bagaimana bisa tiba-tiba datang lagi? Aku saat ini masih tidak mempersiapkan jiwa pengorbanan. Ucap suara-suara ketakutan itu. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya terlihat bayangan hitam raksasa di kabut tebal. Saat berikutnya katak raksasa muncul keluar dari kabut tebal itu. Namun tatapan semua orang tidak terfokus pada katak iblis, melainkan pada pria berjubah putih yang duduk bersila di atas kepala katak iblis. Munculnya sosok itu membuat semua orang bersembunyi dalam kegelapan dengan panik. Seolah-olah mereka berusaha menemukan rasa aman di hati mereka. Tetapi semua orang mengerti bahwa ini hanyalah masalah waktu sebelum ditemukan. Kakak Huzuo, Raja Jiwa Zonghua benar-benar ada di sini. Ucap seorang wanita yang telah membawa kelompok Xiaoyan sebelumnya. Di sisi lain mata Wuzan sedikit menyipit melihat munculnya katak iblis besar itu. Benar saja mengapa dua orang itu bersikeras membawa kami ke sini. Dilihat dari auranya, orang ini mungkin bukan raja yang memiliki 100.000 jiwa, tapi raja dengan 1 juta jiwa di tubuhnya. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gumam Wuzan ekspresi serius muncul di wajahnya. Hanya menghadapi raja pemakan jiwa yang memiliki 100.000 jiwa sudah menyebabkan kerugian besar bagi Wuzan. Belum lagi raja jiwa dengan 1 juta jiwa ini. Namun Wuzan tidak punya pilihan. Dan dia sudah menebaknya bahwa cepat atau lambat masalah ini akan segera datang. Pada saat ini katak iblis yang masih ribuan kaki jauhnya tiba-tiba muncul di atas kepala Wuzan. Setelah itu paksaan yang kuat menyebar dari tubuh Raja Jiwa Zonghua. Kalian para pendosa, apa yang kalian lakukan dengan racun pemakan jiwaku? Apakah kalian mencari kematian? Ucap Raja Jiwa Zonghua mengenakan jubah putih dan duduk bersila di atas katak raksasa. Wuzan menggertakkan giginya. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Raja Jiwa Zonghua. Tampaknya kalian merupakan pendatang baru di Pulau Zanyue ini. Apakah kalian tahu bahwa kalian menjadi orang pertama yang sudah melanggar aturan? Jika kalian menelan pil pemakan jiwaku dan mengorbankan 10 jiwa dalam waktu 10 tahun, aku dapat melepaskan masalah ini. Ucap Raja Jiwa Zonghua, suaranya bergema. Di telapak tangannya ada 2 pil pemakan jiwa berwarna hitam. Setelah itu dia melemparkannya ke arah Wuzan dan Xiaoyan. Wuzan mengulurkan tangannya untuk menangkap pil itu. Tetapi Xiaoyan yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Ketika pil pemakan jiwa mendekatinya, sebuah nyala api naik dan langsung membakarnya menjadi abu terbang. Hah? Dewa belaka sungguh berani menghancurkan pil pemakan jiwaku. Apakah kau mencari kematian? Ucap Raja Jiwa Zonghua mengerutkan keningnya. Segera katak iblis membuka mulutnya lalu menembakkan sinar hitam ke bawah. Melihat ini Wuzan segera mengangkat tangannya. Busur emas dengan cepat terkondensasi dan saat berikutnya bulu panah emas menembak arah sinar energi. Kedua serangan itu bertabrakan di udara sebelum menyebar menjadi ketiadaan. Bagus, sepertinya kamu juga tidak ingin hidup. Ucap Raja Jiwa Zonghua memandang Wuzan. Wuzan masih tidak menjawab. Meskipun Wuzan tahu dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia masih berdiri di depan Xiaoyan. Karena itu masalahnya, maka kalian berdua hanya bisa mati bersama. Ucap Raja Jiwa Zonghua, wajahnya menjadi ganas. Energi hitam yang agung melonjak keluar dari tubuhnya dan itu terkondensasi menjadi hantu besar di udara. Ekspresi Wuzan serius. Dia tidak akan duduk diam menunggu kematian. Segera perisai cahaya menutupi seluruh tubuhnya kemudian mengeluarkan hujan panah emas. Namun kekuatan dari hantu jiwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Wuzan. Hujan panah emas yang diluncurkan Wuzan sama sekali tidak bisa menghentikannya. Wuzan merasakan jiwanya bergetar bahkan sebelum hantu jiwa itu tiba. Wajahnya pucat dan darah meluap dari sudut mulutnya. Pada akhirnya pukulan dari hantu jiwa itu menabrak Wuzan tanpa penyimpangan. Meskipun Wuzan sudah melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi sosoknya masih melesat ke belakang, menghantam tanah dengan keras dan memuntahkan seteguk darah segar. Lengan kirinya patah. Ada goresan dan bekas gigitan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya.
Tentu saja selama jantungnya tidak hancur secara alami, luka di tubuhnya akan sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya saja trauma yang disebabkan oleh Raja Jua sebelumnya masih belum pulih. Dan intensitas serangan jiwa dari Raja Jua Zonghua saat ini bahkan lebih kuat, yang sama sekali tidak dapat ditanggung oleh Wuzan. Sial, ini benar-benar Raja Jiwa dengan jutaan jiwa. Aku khawatir kali ini tidak ada dari kita yang selamat. Ucap Wuzan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia berdiri dengan tubuh goyang, menatap sosok yang duduk di atas kepala katak iblis. Wajah Wuzan suram. Dia tidak tahu kekuatan apa yang akan dia gunakan untuk melawan Raja Jiwa dengan 1 juta jiwa itu. Tetapi meskipun demikian, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sungguh tatapan yang menyebalkan, ucap Raja Jua Zonghua dengan ekspresi jijik. Setelah berbicara, dia mengangkat telapak tangannya lagi dan energi yin berwarna hitam mengembun di telapak tangannya. Detik berikutnya, energi yin berwarna hitam itu berubah menjadi bola cahaya hitam. Aku awalnya berasal dari wilayah Jurang Kutub, dan pada akhirnya aku akan dimakamkan di sini. Tidak masalah, mungkin tempat ini ditakdirkan menjadi awal dan akhirku. Tetapi sebelum kamu membunuhku, biarkan aku melepas kulitmu bersamaku, ucap Wuzan dengan senyum jahat. Kelima jarinya tiba-tiba mengepal dan kemudian ekspresi wajahnya menjadi ganas. Saat ini aura di seluruh tubuhnya menjadi sangat tidak stabil. Tampaknya dia akan melakukan metode putus asa untuk meledakkan dirinya sendiri bersama Raja Jua Zonghua. Bagaimanapun juga, Wuzan merupakan eksistensi kuat di ranah keabadian Kaisar. Secara alami, ledakan yang dihasilkan oleh ranah keabadian Kaisar bukanlah lelucon. Bahkan jika Wuzan harus mati, dia tidak akan melepaskan Raja Jua Zonghua dengan aman. Langkah pertama dari keabadian Kaisar. Aku ingin tahu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melukaiku. Apakah karena kekuatan jiwamu yang bahkan belum mencapai ranah suci itu? Sungguh lelucon. Sekarang kamu akan tahu bahwa pelahap jiwa bukanlah sesuatu yang dapat kamu provokasi. Bahkan tidak termasuk untuk keabadian Kaisar langkah pertama sepertimu, ucap Raja Jua Zonghua berkata dengan nada menghina. Kalau begitu, mari kita lihat apakah aku tidak bisa melukaimu, ucap Wuzan. Auranya menjadi lebih kuat. Perutnya mulai membengkak dan berniat melesat ke arah Raja Jua Zonghua untuk menjadikan dirinya sebagai bom peledak. Namun tepat ketika Wuzan akan bunuh diri, tiba-tiba saja sebuah telapak tangan diletakkan di bahu Wuzan. Aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang begitu berisik di sini? Apakah itu makhluk menjijikan seperti sebelumnya lagi? Ucap suara itu. Wuzan terkejut. Dia melihat ke samping hanya untuk menatap Xiaoyan yang berbicara. Ada senyum lembut di wajah Xiaoyan, seolah-olah keberadaan Raja Jua Zonghua bukanlah ancaman di matanya. Sebaliknya, itu sama seperti ketika Xiaoyan melihat Raja Pemakan Jiwa sebelumnya. Wuzan, mundurlah, kamu bukan lawannya, ucap Xiaoyan. Wuzan sedikit mengangguk. Matanya dipenuhi antisipasi ketika melihat Xiaoyan yang selalu misterius. Jangan lihat aku seperti itu. Sebenarnya aku juga bukan lawannya, ucap Xiaoyan terbatuk 2 kali. Kalimat ini sontak langsung menghancurkan harapan yang tersulut di hati Wuzan. Wajah Wuzan kembali suram dan dia bersiap untuk bertarung sampai mati. Tidak masalah, kita semua sudah ditipu oleh pria dan wanita sialan itu. Sejak kita memutuskan untuk datang ke pulau ini, aku sudah menebak hasil seperti ini. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini. Tidak perlu menyesal dan tidak perlu takut. Tidak peduli apakah kita menang atau kalah, setidaknya kita harus membuat Raja Jiwa ini tidak lebih baik, ucap Wuzan. Ada semangat juang di matanya. Dia sangat membenci kultivator seperti Raja Jiwa yang telah menggunakan nyawa orang lain demi kekuasaan dan kekuatan. Bahkan Xiaoyan sedikit terpana dengan keberanian Wuzan. Dia tidak pernah mengira bahwa karakter Wuzan ternyata begitu lugas. Wuzan, jangan khawatir. Yang kita lawan hanyalah penguasa jiwa. Tidak perlu menggunakan metode putus asa, ucap Xiaoyan menarik Wuzan mundur. Wuzan berhenti sejenak, lalu menatap Xiaoyan dengan ekspresi bingung. Mungkinkah Xiaoyan memiliki cara untuk mengalahkannya? Wuzan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiaoyan. Namun dia hanya bisa mematuhi perintah Xiaoyan untuk mundur ke belakang. Kalau begitu akan kubuat kalian menderita sampai mati, ucap Raja Jua Zonghua sambil berteriak keras. Akulah yang akan membuatmu menderita sampai mati, ucap Xiaoyan segera berteriak lebih keras. Mendengar ini, Raja Jua Zonghua tidak tahu harus tertawa atau menangis. Segera bola energi hitam di telapak tangannya berubah menjadi lebih besar. Itu memancarkan energi yin hitam yang sangat kuat. Tunggu sebentar, aku masih memanggil seseorang, ucap Xiaoyan mengeluarkan labu dewa bermata 9 dari cincin penyimpanannya. Wuzan memandang Xiaoyan dengan bingung dan tidak tahu apa sebenarnya rencana Xiaoyan. Bajingan dewa, apa yang kamu lakukan? Ucap Raja Jua Zonghua juga sedikit penasaran. Sangat sulit bagiku untuk memilih sekarang. Jadi aku ingin memintamu untuk membuat pilihan.
Apakah kamu suka melawan pengguna pedang atau belati? Cepatlah, kamu harus memilih. Ucap Xiaoyan mencondongkan labu dewa bermata 9 ke depan. Melihat tingkah laku aneh Xiaoyan, tidak hanya Wuzan yang bingung. Bahkan Raja Jua Zonghua yang sedang marah menjadi lebih marah. Kematianmu sudah dekat. Beraninya kamu bermain-main denganku. Ucap Raja Jua Zonghua tampaknya menyadarinya bahwa dia sebenarnya hanya dipermainkan oleh Xiaoyan. Segera kemarahan yang luar biasa muncul di wajahnya. Telapak tangannya tiba-tiba terulur ke depan. Bola hitam yang besar itu langsung melesat ke arah Xiaoyan dan Wuzan. Ekspresi wajah Wuzan tenggelam. Pada saat ini dia seperti semut di atas panci panas. Melihat Xiaoyan yang masih tenang, sontak Wuzan seperti cacing kepanasan. Bahkan detak jantungnya berdetak lebih kencang. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus dilakukan? Ucap Wuzan dengan cemas. Jangan khawatir, aku akan segera memanggil seseorang. Dalam hal ini semua orang akan bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya. Sue Lingzun, mari kita bertemu. Aku mengundangmu untuk membunuh. Ucap Xiaoyan segera mengangkat labu dewa bermata 9 di tangannya. Pada saat ini bola hitam besar sudah meraung ke arahnya. Dan Xiaoyan hanya mengangkat labu dewa yang tampaknya tidak berguna itu. Namun tepat saat suara Xiaoyan jatuh, terdengar suara rantai besi yang saling bergesekan. Dan cahaya berdarah melesat ke arah bola hitam besar itu. Saat berikutnya bola hitam besar itu sebenarnya langsung meledak di udara. Dan energi yin hitam itu dihamburkan oleh cahaya darah yang mengerikan. Pada saat ini bau darah yang sangat pekat segera mengalir masuk ke hidung semua orang. Adegan ini juga mengejutkan Raja Jiwa Zonghua. Ketika dia melihat ke arah Xiaoyan lagi, dia melibatkan sesosok muncul entah dari mana. Lengan Raja Jiwa Zonghua tiba-tiba ditarik ke belakang dengan paksa. Dan dia mendengar rantai besi hampir mengenai lengannya. Tatapan Raja Jiwa Zonghua mengikuti rantai besi itu, kemudian melihat belati pendek di ujungnya. Oh, kultivator jiwa. Aku benci siapapun yang tidak berusaha meningkatkan diri sendiri dalam kehidupan ini. Dan mendapatkan kekuatan dengan mengambil jiwa orang lain secara oportunis. Orang-orang seperti itu tidak layak ada di dunia ini. Ucap sosok bernama Sue Lingzun itu. Dia memegang rantai di kedua tangannya. Dan di ujung rantai itu terhubung oleh dua belati berdarah. Jelas aura berdarah di sekitarnya juga berasal dari sosok Sue Lingzun. Ketika dia selesai berbicara, sosoknya bergerak tanpa menunggu jawaban Raja Jiwa Zonghua. Sosoknya melesat sambil memainkan rantai besi yang terhubung dengan kedua belati. Rantai besi berputar dengan liar, kemudian membantingnya dengan keras ke arah Raja Jiwa Zonghua. Kekosongan bergetar. Namun katak ajaib yang ditunggangi Raja Jiwa Zonghua sangat cepat. Dia dengan mudah menghindari serangan Sue Lingzun. Otot-otot seperti besi itu mengerahkan kekuatan untuk berpindah tempat. Namun rantai hitam milik Sue Lingzun seperti ular yang terus mengejar dengan ganas. Bahkan tidak memberi katang iblis kesempatan untuk bergerak lagi. Melihat pemandangan ini, Raja Jiwa Zonghua melompat keluar dari atas kepalanya. Kemudian rantai besi yang ujungnya terhubung dengan dua belati mengenai bagian atas kepala katang iblis. Segera jeritan keras terpancar dari katang iblis. Dan darah merah menyembur dari atas kepalanya seperti air mancur. Senior, katak ini akan menjadi milikku. Jangan bunuh dia. Ucap Xiaoyan berteriak keras. Target asli Sue Lingzun sebenarnya bukanlah katang iblis. Dan dia sekali lagi mengejar Raja Jiwa Zonghua dengan satu gerakan. Sosok Raja Jiwa Zonghua mengerutkan keningnya. Matanya terfokus pada Sue Lingzun yang terus menyerangnya dengan ganas. Segera 1 juta jiwa di tubuhnya melonjak keluar. Dan dalam sekejap paksaan energi yin hitam hampir menutupi separuh Pulau Zanyue. Sementara itu di kejauhan sosok Hu Zuo juga datang ke tempat tertentu. Dia menyaksikan pertempuran di udara dengan mata gemetar. Baginya berurusan dengan Raja Jiwa benar-benar di luar jangkauannya dan tak terbayangkan. Pada saat ini aura hitam yang memancar dari jutaan jiwa tampaknya langsung menurunkan suhu di seluruh Pulau Zanyue. Itu diikuti oleh jeritan jiwa yang tak terhitung jumlahnya sehingga menjadikan pemandangan ini lebih mengerikan. Raja Jiwa Zonghua melambaikan tangannya. Dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya memegang pedang tajam lalu menyerbu ke arah Sue Lingzun. Pemandangan ini sangat luar biasa, di mana jutaan prajurit telah melawan satu orang. Meskipun demikian, Sue Lingzun tampaknya tidak takut sama sekali. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Ia memutar rantai besi dengan liar di kedua tangannya. Apa yang didapat hanyalah deru angin seperti badai. Dan belati darah yang terletak di ujung rantai hampir tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Setelah itu apa yang terjadi berikutnya adalah jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung terpotong menjadi berkeping-keping. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.